Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, masih berjumpa dengan Pak Yahya. Ya, masih kita akan belajar materi PJOK, masih via daring atau via video. Ya, tentunya Pak Yahya selalu berpesan pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk berolahraga ya, karena olahraga itu penting jika kita memiliki jiwa yang kuat. Ya, tentu kita akan tidak mudah terserang penyakit dan kita akan sehat. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Ya, kita lanjut ke slide berikut ini. Ya, kita awali dengan apa itu kebugaran jasmani. Nah, jika kalian mendengar kalimat kebugaran jasmani, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kalian? Ya, olahraga, kesehatan, daya tahan, kuat. Ya, mungkin dari beberapa di antara kalian ada yang memikirkan keempat hal itu ya. Atau mungkin ada yang memikirkan hal lain, ya sah-sah saja. Ya, di antara kalian yang memikirkan salah satu atau semuanya dari keempat hal yang saya sebutkan ini juga tidak salah karena nanti kebugaran jasmani juga akan berhubungan dengan keempat hal ini ya. Next, ya, kita akan bahas pengertian kebugaran jasmani. Ya, sebenarnya banyak ahli yang mendefinisikan kebugaran jasmani, tentu dengan sudut pandang mereka ya atau sudut pandang masing-masing. Ya, kita akan bahas ya kebugaran jasmani yang dimaksud yaitu tidak hanya mencakup ranah fisik saja ya, tapi juga mental, sosial, emosi. Sehingga merupakan kebugaran jasmani, kebugaran yang total ya. Ini maksudnya jika kita memiliki fisik yang kuat atau yang bugar, tentu nanti akan kita memiliki badan yang sehat. Ketika badan kita sehat, tentu pikiran kita jernih ya. Ketika pikiran jernih, tentu emosi dan mental akan berpengaruh ya. Emosi kita atau mood kita baik, tentu tindakan kita pun juga akan baik juga ya. Imbasnya ke apa itu? Ke sosial kita ya. Jadi semuanya saling berhubungan. Ya, lanjut. Dewasa ini, konsep kebugaran jasmani berkembang menjadi dua macam ya. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan yang berhubungan dengan keterampilan olahraga ya. Jadi ada keempat hal yang saya sebut tadi ada ya, masuk ya, kesehatan dan olahraga. Selanjutnya, apa sih kesimpulannya ya? Jadi kalau kita simpulkan, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih ya. Jadi pada intinya pengertian kebugaran jasmani ya seperti itu ya. Next, ya, manfaat kebugaran jasmani. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Jika kita memiliki tubuh yang bugar, manfaatnya banyak sekali ya. Di sini saya menyebutkan 8 ya. Yang pertama ada memperkuat sendi dan ligamen ya. Ligamen itu adalah otot yang berhubungan dengan tulang ya dan berhubungan dengan sendi. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan jantung dan paru ya atau kesehatan kardiorespirasi. Yang ketiga memperkuat otot tubuh. Yang keempat menurunkan tekanan darah. Yang kelima mengurangi lemak tubuh. Yang keenam memperbaiki bentuk tubuh. Yang ketujuh mengurangi kadar gula. Dan yang kedelapan mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner ya. Banyak sekali ya manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk olahraga di rumah ya. Ya, ada 10 komponen kebugaran jasmani ya. Apa saja itu? Ya. Yang pertama ada daya tahan. Yang kedua ada daya ledak atau power ya. Yang ketiga ada kekuatan. Yang keempat ada kecepatan. Yang kelima ada kelincahan. Yang keenam ada keseimbangan. Yang ketujuh ada kelenturan. Yang ke-8 ada koordinasi, yang ke-9 ada akurasi, yang ke-10 ada reaksi. Ya, jadi ada 10 komponen kebugaran jasmani. Ya. Lanjut. Ya, kita bahas yang pertama ada daya tahan. Ya, jadi
Daya tahan merupakan kemampuan seorang dalam melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama, ya. Aktivitas fisik yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama, itu poinnya. Ya, istilah lain yang sering digunakan adalah respiration cardiovascular endurance, ya, atau yaitu daya tahan yang berhubungan dengan pernafasan, jantung, dan peredaran darah, ya. Ya, karena daya tahan itu dampaknya ya pada sirkulasi darah, ya. Nanti kan berhubungan juga dengan jantung, dengan pernafasan, ya. Jadi tadi makanya manfaatnya juga ada menurunkan tekanan darah, ya, mengurangi resiko terkena serangan jantung atau jantung koroner, ya. Jadi daya tahan ini manfaatnya seperti itu. Yang selanjutnya, latihan meningkatkan daya tahan, ya. Latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru banyak jenisnya. Antara lain yaitu lari jarak jauh, ya. Kalian bisa lakukan lari jogging, ya, mengelilingi kampung, ya, atau jogging track, ya, yang rumahnya dekat Stadion Kendal mungkin, ya, barangkali, atau kalian berkunjung ke suatu tempat, kalian gunakan untuk jogging, ya, dengan waktu yang relatif lama, nanti akan memperkuat daya tahan jantung atau paru kalian, ya. Selanjutnya ada renang, ya. Renang juga akan meningkatkan daya jantung, ya. Cross country atau lari lintas alam, ya. Interval training dan atau bentuk lain yang memaksa tubuh untuk bergerak dalam waktu yang lama, ya. Ya, itu akan meningkatkan daya tahan kita. Next, ya. Kedua, daya ledak. Ya, daya ledak merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan, ya. Jadi daya ledak itu gabungannya kekuatan dan kecepatan. Ya, menurut ahli, pengertian daya ledak adalah kemampuan seorang untuk mempergunakan kekuatan yang maksimum, ya, kekuatan, ya, yang diarahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya. Jadi cepat, ya. Nah, makanya terjadilah daya ledak atau power, ya. Nah, latihan yang bisa dilakukan yaitu latihan daya ledak melalui vertical jump, ya, atau lompat tanpa awalan, ya. Lompat tanpa awalan ini bisa dilakukan dua jenis, ya. Bisa kita melompat secara vertikal atau melompat secara horizon, ya. Jadi tanpa awalan, ya. Jadi benar-benar tanpa awalan kita melompat ke atas, ya, atau melompat ke depan, ya. Kalian bisa lakukan itu untuk melatih kekuatan otot tunggal kalian. Yang ketiga ada lompat jongkok, ya. Ini juga akan memperkuat power atau daya ledak otot tunggal kalian, ya. Mengangkat beban, ya. Angkat beban akan menambah daya ledak atau kekuatan otot lengan kalian, ya. Jadi kalian bisa lakukan latihan ini di rumah, ya. Latihan simple ini akan menambah daya ledak atau power kalian, ya. Lanjut, yang ketiga ada kekuatan, ya. Kekuatan, ya, atau kekuatan otot, ya, adalah tenaga yang dikeluarkan oleh otot, ya, atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban yang maksimal, ya. Ini namanya kekuatan, ya. Otot yang berkontraksi dalam menahan beban yang maksimal, itu poinnya, ya. Bentuk latihannya dapat berupa mengangkat, mendorong, atau menarik benda, ya. Benda ini dapat atau yang tidak dapat digerakkan, ya. Contoh latihannya seperti video kemarin yang sudah kalian pelajari, yaitu ada latihan kekuatan push up, sit up, dan back up, ya. Nah, itu termasuk latihan yang tidak menggunakan media atau tidak ini, ya, benda yang tidak dapat digerakkan, ya. Jadi kalian tidak menggunakan suatu media. Nah, jika yang menggunakan media itu contohnya kalian di fitness, ya, pergi ke fitness, atau di rumah mungkin yang ada dumbbell lah, ya. Kalian melakukan latihan menggunakan dumbbell itu kan menggunakan media atau benda yang dapat bergerak. Sebenarnya latihan kekuatan ini mudah kalian lakukan di rumah tanpa menggunakan alat pun kalian bisa melakukan, ya, melatih kekuatan otot kalian, ya. Keuntungannya ini untuk yang tidak menggunakan media, ya. 1. Latihan dapat dilakukan dalam berbagai posisi dan dapat dilaksanakan di mana saja, ya. Yang kedua, tidak memerlukan alat-alat yang khusus atau mahal, ya.
yang ketiga tidak memerlukan waktu yang lama, yang keempat dapat memperkembang kekuatan pada setiap sudut sendi kalian ya. Lakukan di rumah tanpa alat pun kalian bisa ya, lakukan secara maksimal terus menerus ya, pasti kekuatan otot kalian akan bertambah. Next, selanjutnya ada kecepatan ya. Kecepatan yaitu kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan dalam menggerakkan tubuh dari satu posisi ke posisi lain dengan waktu yang cepat ya. Jadi berpindah dari titik A ke titik B dengan cepat ya, itu namanya kecepatan ya. Bentuk latihannya antara lain yaitu lari cepat dengan jarak 40 atau 60 meter ya. Ini bisa kalian lakukan, kalian bisa mengukur jarak 40 atau 60 meter ya, di tempat lapang tentunya. Yang kalian lakukan mencatat hasil yang kalian lakukan lari dan catat hasilnya ya. Lakukan 2 atau 3 kali, catat terus hasilnya ya. Bila yang pertama kesempatannya dengan jarak 60 meter kalian lari 10 detik, di percobaan kedua menjadi 9 detik. Jadi nah, jika kalian dari percobaan yang kalian lakukan itu mendapatkan hasil waktu yang terus menurun, berarti kecepatan kalian akan meningkat ya. Contoh simpelnya seperti itu. Yang kedua, lari di pantai ya. Sama ya, lari di pantai itu bisa kalian buat jarak 40, 60 ya, atau jarak 50, silahkan ya. Kalian lakukan lari di pantai itu juga dapat meningkat kecepatan ya. Karena pasir pantai itu akan menambah beban pada otot tungkai kalian ya. Bebannya karena larinya akan semakin berat ya. Jadi kalau kalian bandingkan lari di pasir pantai dengan lari di jogging track ya, atau di jalan, tentu akan berbeda ya, lebih berat. Lebih berat lagi jika kalian lari di airnya ya, itu akan menambah berat juga ya. Kalian coba saja. Yang ketiga ada latihan pliometrik ya. Pliometrik ini latihan seperti melompat dari titik A ke titik B ya. Dari ibaratkan melompat dari titik A ke titik B, dan titik B itu lebih tinggi dari titik A ya. Jadi melompatnya dari satu posisi ke posisi lain dengan jarak yang meningkat ya. Tentunya bisa dibayangkan ya, seperti itu ya. Nah, nanti suatu saat akan saya kasih tayangan videonya ya. Dan lain-lain ya. Tentunya banyak sekali latihan kecepatan ya. Bisa kalian cari referensi di rumah ya, di buku kalian ya. Lakukan latihan itu ya, bisa kalian terapkan dalam sehari-hari ya. Yang kelima ada kelincahan ya. Kalau tadi kecepatan itu menempuh jarak dengan cepat, kelincahan juga sama, berhubungan dengan kecepatan. Bedanya seperti ini ya. Kita bahas dulu ya. Kelincahan merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani yang sangat diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan, perubahan posisi tubuh, dan bagian-bagian. Di samping itu, kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak ya. Kelincahan ini secara umum merupakan kemampuan tubuh dalam mengubah arah dengan cepat ya. Jadi mengubah arah ya. Kalau tadi kecepatan ibaratnya menempuh dari titik A ke titik B ya, dengan cepat, itu namanya kecepatan. Bedanya kalau kelincahan dari titik A ke titik B, kembali lagi ke titik A ya, dan kembali ke titik B, itu dengan cepat. Nah, itu adalah mengubah arah dengan cepat. Atau ini contoh latihannya, itu termasuk yang saya jelaskan itu adalah shuttle run ya, lari bolak-balik ya. Ada lagi contoh latihannya lari zigzag ya. Lari zigzag ini bisa kalian gunakan kun ya. Kalau tidak punya kun, kalian bisa gunakan bata seperti batu ya. Batu kalian susun dengan jarak sekitar ya 2-3 meteran lah ya, atau 1-2-3 meteran jarak ya. Kun ditata, kalian buat 10 batu ya. Kalian lari harus melewati kun-kun itu ya. Nah, itu sama saja melatih melatih kelincahan ya, lari zigzag ya.
Nah, ada yang selanjutnya ada squat thrust ya. Ini juga akan memperkuat otot tungkai ya, dan mengubah posisi tubuh ya, dari jongkok, berdiri ya, melompat ya secara berulang-ulang ya. Ini squat thrust ya, juga akan melatih kelincahan kalian. Next, oh ya, cukup ya ternyata ya. Itu mungkin materi yang bisa Pak ya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dari penjelasan itu kalian catat poin-poin pentingnya. Jika ada yang kurang, ada yang kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan ya. Dan tentunya kalian harus melatih kebugaran jasmani di rumah ya, dengan latihan-latihan yang sudah Pak ya tadi contohkan ya. Harapannya kalian bisa lakukan di rumah ya, karena jika tubuh kalian bugar tentu akan sehat ya. Itu saja ya dari Pak Yaya, saya akhiri. Assalamualaikum.